Masuknya Desa Terong dalam 100 besar anugerah Desa Wisata Indonesia atau ATWI sebagai desa wisata simbol kebangkitan ekonomi nasional. Selain berkat dukungan pemerintah desa, salah satu sosok penting di dalamnya adalah kegigihan Pak Iswandi, selaku pelopor yang menjadikan Desa Terong bisa menjadi desa wisata kreatif kelas dunia. Saudara, untuk menjadikan sebuah desa wisata menjadi mandiri, tentu diperlukan kesadaran yang tinggi dan juga komitmen yang besar dari warga di desa tersebut. Salah satu contohnya adalah di Desa Terong yang terletak di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Anda pasti penasaran, ada apa saja di desa wisata ini? Ayo, ikuti saya. Pak Iswandi. Wih, nah ini saudara sang inisiatornya. Mumpung kita lagi bersama Pak Iswandi ini, kita akan ngobrol-ngobrol. Pak Iswandi, saya ini sudah membaca beberapa referensi begitu ya tentang Desa Kreatif Terong ini, baik itu dari website maupun dari berbagai media sosial yang ada. Saya ingin tahu ini Pak, awal Bapak bisa mendirikan Desa Wisata Kreatif Terong ini menjadi sebuah desa wisata yang mandiri itu seperti apa Pak? Semua ini berangkat dari keinginan bagaimana kita ingin memberdayakan masyarakat di desa ini. Tentunya ketika dengan program desa wisata yang kita kembangkan, kita berharap bahwa pertama ada kesadaran masyarakat untuk bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran yang utama Pak ya? Iya. Jadi sehingga terus terang Pak, ini di 3 tahun pertama itu yang paling berat itu. Kami 3 tahun itu murni asli bagaimana kami mengubah pola pikir dan mindset masyarakat. Sebelumnya masyarakat berpikir seperti apa Pak? Artinya apakah memang tidak ada keinginan begitu untuk menjadikan sebuah kawasan wisata, atau memang ada mindset lainnya yang memang bertolak belakang dengan sebuah pengembangan wisata begitu? Keinginan pasti ada Pak, cuma selama ini kan ibaratnya belum ada orang atau sekumpulan orang yang berani keluar dari zona aman. Dari zona aman. Zona amannya seperti apa? Kita sambil jalan Pak. Ya. Jadi zona aman itu maksudnya begini, kalau berbicara profesi, masyarakat kita ini sejak dari ratusan tahun lalu itu jadi nelayan, petani, buruh harian, bahkan ada yang misalnya mengambil kayu di hutan. Mereka belum berpikir bahwa alam yang mereka tempati ini ternyata bisa dikelola menjadi sebuah desa wisata. Bisa menambah, memberikan nilai tambah juga. Memberikan nilai tambah. Jadi dengan desa wisata sebenarnya mindsetnya adalah bagaimana nilai tambah itu secara langsung dan tidak langsung menjadikan mereka juga bersama-sama untuk menjaga lingkungan ini. Misal, ketika dulunya mereka menjadi petani, mereka murni benar-benar petani. Mereka dapat uang sebulan kemudian setelah setelah berhasil sayurnya dipanen. Tetapi kemudian ketika mindsetnya kita rubah bahwa dari mereka menanam sayur itu, mereka sebenarnya bisa menjadi mentor bagi wisatawan yang datang. Contoh, ketika di agrowisata itu kami bikin produk yang namanya paket wisata edukasi menanam sayur. Mereka sudah bisa mengajarkan bagaimana menanam sayur yang baik kepada para wisatawan. Nah, itu yang dinamakan nilai tambah. Artinya sayur belum dipanen pun, baru sebatas menanam, mereka sudah mendapatkan nilai tambah berupa harga dari jualan paket desa wisata itu. Benar-benar. Terus yang selanjutnya nelayan. Nelayan berhari-hari mereka dari dulu sampai sekarang tuh mereka tetap mencari ikan, mencari kepiting, mencari udang misalnya di siang maupun di malam hari. Tapi kemudian mindsetnya ketika kita rubah, sebenarnya mereka punya kemampuan untuk bagaimana mengajarkan bagaimana cara mengambil kepiting secara tradisional tapi dengan tidak merusak alam. Terus bagaimana mereka mencari udang dijadikan lauk pauk atau dijual juga tidak merusak alam. Dan itu sudah beratus-ratus tahun kemudian. Nah, ketika atraksi itu kita bikin sebuah produk wisata yang menarik, unik. Nah, itulah yang menjadikan bahwa mereka mendapatkan nilai tambah sama seperti yang petani-petani sayur tadi. Nah, itulah yang kemudian membuka ruang berpikir masyarakat. Selama 3 tahun itu kami konsepnya adalah try and error. Berjalan, evaluasi, jalan, berevaluasi, sehingga kemudian sering berjalannya waktu masyarakat
yang dari awal bersama-sama dengan kami meniti desa wisata ini, ibarat sebuah virus, mereka menjadi virus kebaikan Oke. yang kemudian menyebar kepada masyarakat sekitar itu. Dan yang paling penting adalah apa? Kami didukung penuh oleh pemerintah desa kita, pemerintah desa Telong. Ya, ya. Karena memang berawal dari kemandirian itulah kemudian ketika selama 3 tahun itu kita terjun ke masyarakat, merubah pola pikir masyarakat bersama-sama dengan kepala desa, BPD, perangkat desa, ketua RT dan kepala dusun. Nah itu yang kemudian menjadikan desa wisata kita ini sebuah desa wisata yang benar-benar berangkat dari kemandirian itu. Karena terus terang di beberapa tahun yang lalu memang desa kita ini bukan sebagai desa target prioritas pengembangan desa wisata. Oke. Bukan itu. Bukan menjadi target pengembangan pariwisata. Ya, di awal. Iya. Di beberapa tahun yang lalu. Cuma kami selaku masyarakat, kami selaku warga masyarakat tidak mempermasalahkan itu. Karena kita satu prinsipnya bahwa alam, tanah, air dan segala macam isi bumi yang diciptakan Yang Maha Kuasa itu pasti ada manfaatnya, tergantung bagaimana kita Betul. Ya, dari penjelasan Bapak tentu saya sudah bisa menangkap. Artinya memang kemandirian yang sekarang ini diperoleh oleh kelompok wisata di Desa Terong ini adalah berkat adanya pertama kesadaran tentunya, dan juga dapat support yang begitu besar, terutama dari pihak desa begitu Pak ya. Oke, tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa memang untuk paket-paket wisata yang kemudian dijual kepada wisatawan itu kan adalah hal-hal yang sederhana sebetulnya. Semua yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat di desa, seperti misalkan bertani dan juga untuk mengambil kepiting tadi Pak ya. Nah ini kenapa sampai potensi-potensi tersebut kemudian Bapak yakin bisa laku untuk dijual kepada wisatawan yang berasal dari luar begitu? Saya belajar sendiri lewat internet. Lewat internet, secara otodidak Pak ya? Pertanyaan Bapak tadi, kenapa itu bisa meyakinkan bahwa kegiatan di masyarakat, yang keseharian masyarakat itu bisa kita jual? Nah, ketika saya buka internet, ternyata desa wisata di luar Belitung ini, khususnya di Pulau Jawa, ternyata mereka sudah lebih duluan bergerak. Dan ketika saya ulik-ulik paket wisatanya, website desa wisatanya, ternyata yang mereka jual yaitu keseharian mereka. Misalnya kayak tanam padi di sawah, mandiin kerbau gitu. Karena ketika saya noleh ke desa saya, wah ternyata di desa kita ini, Desa Terong itu banyak kearifan lokal, adat budaya, seni, alam yang bisa kita jual. Makanya kemudian dalam proses itu bagaimana yang saya bilang tadi, mengubah masyarakat, mereka harus percaya diri, walaupun mereka tidak sekolah tinggi amat gitu kan. Tapi ketika mereka ada kesadaran untuk menerima gagasan baru, untuk menerima peluang-peluang baru, untuk menerima tantangan-tantangan baru, apalagi sejak 2008 itu kita maka Belitung sudah terkenal lebih duluan lewat Laskar Pelangi itu. Oke, jika bicara kesadaran masyarakat, memang saat ini nampaknya memang sudah satu frekuensi dengan apa yang Bapak inginkan begitu ya. Betul. Nah, apakah sekarang ini sudah memberikan dampak yang positif begitu? Kalau kita bicara kepariwisataan, tentu saja bagaimana juga kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, pendapatan masyarakat dari kegiatan pariwisata tersebut. Kalau di Desa Terong itu apakah juga sudah dirasakan? Nah, itulah kemudian yang seiring berjalan waktu, yang namanya dampak itu yang membuat kemudian masyarakat menjadi tambah yakin dan bahwa pariwisata desa kita bisa memberikan nilai tambah khususnya ekonomi kepada mereka. Pak Iswandi, terakhir ini kan zaman sekarang ini kan adalah zaman digital begitu. Dimana untuk melakukan setiap kegiatan itu tidak terlepas dari bagaimana kita untuk memanfaatkan berbagai macam platform digital yang ada. Untuk di Desa Wisata Kreatif Terong itu juga apakah sudah mengadopsi itu? Nah, inilah yang kemudian yang membuat kita menjadi unik dan juga terus
dari tiap waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, kami menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, terkait digitalisasi, dulu di awal ini lucu Pak, kami tidak mengerti apa itu namanya digitalisasi, kami tidak mengerti apa itu media sosial, tapi itu lagi-lagi kami belajarnya di di YouTube dan segala macam. Nah, kemudian kami yang pertama awal itu apa yang kami bikin itu Facebook Pak. Oh ya. Facebook, kemudian lanjut ke 2 IG. Nah, di awal 2-3 tahun pertama itu yang kami lakukan. Kami jualan produk wisata itu di Facebook dan YouTube. Nah, kemudian terkait sering berjalannya waktu, kemudian banyak pihak kemudian yang memperhatikan dan membantu kami untuk bagaimana meningkatkan sistem promosi, sistem penjualan dan segala macam. Dan kemudian alhamdulillah di tahun 2020 kami pertama kali membangun website sendiri. Dan itu kemudian kami juga belajar sendiri dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Dan di website inilah kemudian bisa membuat orang lain menjadi makin tahu lebih memahami detail tentang bagaimana proses pengembangan desa wisata, potensi-potensi yang ada di sini, paket-paket wisata di sini. Dan yang paling luar biasa itu Pak, yang kami rasakan ketika beberapa bulan yang lalu Kementerian Kominfo Republik Indonesia itu mendampingi kita selama 1 bulan full. 1 bulan full untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan tentang digitalisasi kita. Dan alhamdulillah kemarin kita menjadi salah satu peserta desa terbaik untuk pengembangan digitalisasi dari pendampingan Kementerian Kominfo. Wow, mantap. Ya, saudara, memang dengan melakukan pengembangan kawasan wisata melalui peningkatan ataupun pengembangan potensi-potensi yang ada, ini adalah hal yang sederhana. Ada beberapa kegiatan kearifan lokal tadi disampaikan oleh Pak Iswandi, ada misalkan menganyam dan juga ada agrowisata. Tentu saja jika Pak Iswandi berkenan, ini bisa mengajak saya untuk melihat langsung kegiatan itu Pak ya. Oke, siap. Mari Pak. Ya, saudara, inilah kawasan agrowisata yang menjadi salah satu sektor yang menunjang pengembangan pariwisata di Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Dan saat ini saya sudah bersama sang pemilik dengan Bapak siapa Pak? Bapak Dani. Pak Dani. Pak Dani, untuk luas agrowisata yang ada di sini berapa Pak? Kalau untuk sekarang yang terdata sekitar 2 hektar kurang lebih. 2 hektaran gitu Pak ya. Yang ditanam dengan jenis tanaman apa saja? Untuk yang jenis tanam cuman hortikultura banyaknya, jenis sawi kayak sawi keriting kalau bahasa kita, ada kayak sawi putih, ada juga bayam dan seledri. Mungkin ada kaisin sama sana. Ada. Oke. Bang Dani, ini apa namanya, kan dijadikan sebagai salah satu paket di dalam penjualan pariwisata Desa Terong ini. Nah, ketika ada pengunjung yang datang ke sini, kemudian apa yang diperkenalkan dan juga yang akan diberikan kepada para pengunjung di kawasan agrowisata ini? Kalau biasa sih, kalau pengunjung tamu-tamu dari wisata, dia kadang-kadang belajar nanam, Diajarin cara nanam juga? Diajarin cara panen dan cara mengemasnya gitu kan. Ya, dan ya seterusnya segitu aja lah. Oke. Ketika mereka diajarin untuk cara menanam, terus juga diajarin dengan bagaimana cara memanen, itu bagaimana reaksi dari wisatawan? Untuk sejauh ini sih mungkin nggak seberapa tahu, saya cuma mereka ya yang merasakannya gimana gitu mereka kan. Gitu. Tapi kalau untuk kami selaku pengelola lahan termasuk senang saya karena ada wisatawan yang melihat kondisi tanaman di sini kan. Dan juga mungkin untuk inovasi bagi kami ke depan, siapa tahu ada terobosan dari wisatawan untuk belajar yang lebih bagus lagi gitu kan.
Oke, sebagai pemilik kawasan agrowisata ini, Bang Dani apa harapan ke depannya agar ini bisa terus berkembang dan juga bisa menjadi salah satu sektor yang betul-betul bisa meningkatkan pariwisata di Desa Terong? Harapan kami secara pribadi mungkin yang nggak seberapa banyak saya peminta, yang penting apa yang terbaik diberikan wisatawan mungkin yang terbaik bagi kami. Gitu. Bang, ini kan ada beberapa jenis tanaman yang ditanam. Selain juga untuk diperkenalkan kepada para wisatawan, ini apakah juga hasil dari tanaman ini juga dijual? Ya sejauh ini saya mungkin hasil yang pertama sih mungkin untuk dijual kan, dan selanjutnya karena wisatawan banyak ada yang minta untuk dibagi ya kami bagi Oh, kan. dibagiin juga kepada wisatawan. Iya. Oke, Bang Dani, kita lanjut lagi jalan Bang, kita akan melihat ini seperti apa tanamannya Bang. Assalamualaikum Bu. Ini desa Itu apa ini? Ya, saudara, salah satu potensi lokal yang kemudian ingin diperkenalkan kepada para wisatawan yang datang ke desa wisata Terong ini adalah kerajinan ayaman yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal ataupun masyarakat yang ada di desa Terong ini sudah sejak dulu. Dan saat ini kita beruntung karena sudah bersama dengan Ibu Sumarni. Ibu Sumarni, apa kabarnya Bu? Nah, baik. Baik. Nah, Ibu Sumarni sekarang sedang menganyam begitu ya, untuk menghasilkan beberapa produk lokal yang nantinya juga akan diperkenalkan kepada para wisatawan yang datang ke Desa Terong ini. Kita akan ngobrol dengan Bu Sumarni. Bu Sumarni, sudah sejak berapa lama Ibu menganyam? Dari tahun 2010. 2010 berarti udah sekitar 12 tahun Bu ya. Iya. Awalnya Ibu belajar menganyam Sama- ini dari orang tua atau memang seperti apa? Dari orang tua lah. Dari nenek, dari emak itu turunan. Turunan, berarti Iya. keluarga memang dari Iya. sejak nenek gitu sudah mulai menganyam. Memang saya belajarnya dari kecil lah misalnya, tapi yang apa ngikut wisata tahun 2000. Ngikut wisata gimana maksudnya Bu? Anu, dari wisata tuh tahun 2010. Oh, setelah ikut wisata Iya. baru kemudian menghasilkan banyak produk Iya. begitu Bu. Nah, dari anyaman ini kan kita sekarang duduk di atas stiker ini salah satu kreasi yang dihasilkan oleh masyarakat di sini menganyam Bu ya. Nah, selain tikar yang kita duduk sekarang ini apa saja Bu produk-produk yang dihasilkan? Tas dijadikan ke apa? Untuk botol aqua, Oh iya. untuk botol madu, untuk campang untuk bayi itu kan. Tapi kalau orang saya tidak tahu, cuman orang Belitung cuman pakai itu kan. Oh, Kali. Tikar, tupi, topi ya, terus tempat HP gitu, tergantung dari pesanan. Iya. Kalau kata orang ada yang pesan tempat HP itu. Kalau yang ini untuk botol madu kan. iya. Nah, ini kan pasti dijual juga bukan Iya. ke para wisatawan begitu ya. Dari berbagai kreasi yang dihasilkan oleh warga di sini itu kalau saya boleh tahu dijual berapa misalnya Bu?
Jenisnya cuma 5.000, 7.000. Yang kayak gini 5.000. Ini ada juga tas Bu ya? Iya, Ada tas juga. Kalau yang seperti ini dijual berapa? 20. Tergantung lah, misalnya ada yang kecil ada yang besar gitu harganya. Nah biasanya Iya. wisatawan yang datang ke sini gimana responnya? Mereka tertarik nggak untuk membeli Iya. begitu? Tertarik lah. Kata dia bahan alam gitu. Karena memang mungkin di tempat mereka berasal itu kan memang tidak ada barang Iya. seperti ini Bu ya. Nah selanjutnya Ibu untuk belajar menganyam ini sekarang kan sudah orang-orang yang sudah tua begitu misalnya Bu ya. Nah untuk memperkenalkan kerajinan ini kepada anak-anak muda yang ada di sini juga ada. Untuk memberikan ilmu ke Ada. Udah diajar. Tapi sekarang nih belum itu dia nih kan kecil-kecilnya belum nak gitu sekarang nih. Masih ada tapi misal kita ajak mual lah. Di Begawe kan. Iya. Mual itu mau Bu ya. Iya, mau. Mau belajar. Iya. Bu, ini bahan dasar yang digunakan apa sih Bu? Lais. Lais, daun lais. Daun lais. Itu daun yang di tanaman hutan. apa? Di hutan lah. Tanamannya tanaman Lais lah. lais. Memang lais lah. Bukan pandan, bukan. Bisa nggak kalau misalkan menggunakan tanaman yang lain untuk menganyam? Kalau yang ini enggak. Memang harus pakai daun Memang lais ya? pandan, Emang banyak ditemukan di sini Iya. atau seperti apa? Ya ada banyak di sini lah di hutan-hutan. Tapi ini nih bukan kebun istilah gitu, tumbuh dia. Oh, Tumbuhan liar. Iya, iya. Tapi kalau di kebun saya tidak ada. Sekarang masih banyak juga Masih. tumbuh begitu ya, di sekitar sini Bu ya? Iya, tapi agaklah jauh lah sekarang pun lah banyak orang rusak hutan tuh. Sedang nanam sawit gitu. Oh. Nah, jadi hutan kan tidak ada, misalnya ada potongan dari orang, jadi agak jauh ngambil. Amun gitu dulu saya gitu dekat karena tidak ada kebun-kebun sawit kan. Sekarang kan lah sawit no banyak lah. Itu jadi dia nih tidak gila banyak. Saya mual, saya ada lah, tapi nggak ada banyak macam dulu gitu. Nah, saudara, dengan berbagai macam kreasi yang dihasilkan dari kerajinan menganyam begitu sudah memberikan dampak yang positif ya, terutama dari misalkan dari segi pendapatan masyarakat sekitar, di mana mereka bisa menjual berbagai macam kreasi yang dihasilkan kepada para pengunjung yang datang ke desa wisata Terong ini. Dan juga tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni bahwa untuk bahan baku sendiri sekarang ini memang sudah agak sulit dan juga jauh untuk didapatkan dikarenakan sudah banyak adanya tanaman sawit yang kemudian itu menjadikan bahan baku untuk menganyam ini menjadi terbatas. Tentu saja jika memang kita berkomitmen untuk dapat mengembangkan desa ini menjadi desa wisata, hal-hal yang kemudian bisa menunjang termasuk bahan baku yang digunakan untuk menganyam ini juga harus terus dilestarikan agar masyarakat bisa terus berkreasi dan juga bisa memberikan ataupun memperkenalkan berbagai macam kerajinan lokal kepada para wisatawan yang tadi Ibu Sumarni bilang memang sangat bagus di mana para pengunjung tertarik begitu untuk bisa membeli dan juga memiliki barang kerajinan ini. Ya, saudara, untuk merintis serta mengembangkan sebuah kawasan wisata tidak perlu dengan langsung melalui konsep yang besar, tetapi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada, kearifan lokal yang ada, juga tentu saja bisa menjadi modal yang sangat penting untuk mengembangkan sebuah kawasan menjadi daerah pariwisata. Dan sudah ditetapkannya Belitung sebagai 10 destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Semoga saja dengan pengembangan desa wisata yang ada bisa ikut memberikan kontribusi sehingga Belitung bisa menjadi destinasi wisata yang unggul dan juga menjadi wisata unggulan di Indonesia. Inilah salah satu contohnya, Desa Wisata Kreatif Terong. Sampai jumpa di potret selanjutnya, saya Dek Revolino. Sampai jumpa.